Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Priawan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Satyawida Surabaya, Manajemen Perhotelan semester 7. Untuk kali ini saya hendak membahas tugas dari Manajemen Keuangan Dr. Muhammad Soleh dengan tema peran Finance dan Accounting Department dalam meningkatkan profit bisnis. Sebelumnya saya akan membahas dari sisi definisi accounting sendiri. Accounting atau akuntansi dapat diartikan sebagai suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, serta menafsirkan transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Akuntansi dapat dikatakan memberikan suatu informasi yang berhubungan dengan milik dan hak milik, dan untuk menunjukkan bagaimana milik dan hak-haknya dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Definisi finance atau keuangan adalah mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Tugas accounting. Accounting memiliki tugas untuk memproses dan mengelola keuangan dan mencatat transaksi dari segi bisnis. Setelah melakukan catatan, seorang yang bertugas sebagai accounting harus melakukan otorisasi di setiap divisi terkait. Sebagai contoh, apabila terdapat transaksi di bagian gudang, maka seorang akuntan harus melakukan otorisasi ke bagian marketing atau penjualan untuk memverifikasi apakah hal tersebut memang dikeluarkan secara stok. Setelah itu, akuntan harus membuat laporan keuangan dengan memeriksa dan memastikan semua transaksi telah tercatat. Finance memiliki tugas yang berurusan langsung dengan uang perusahaan itu sendiri. Finance juga akan fokus dalam tugas dan tanggung jawab pencarian, pengelolaan, pengalokasian dana, dan melakukan pembayaran di perusahaan. Selain itu, Finance juga memiliki role untuk mengatur kebutuhan uang kas perusahaan dan memastikannya sesuai dengan pencatatan yang sudah dilakukan oleh bagian accounting. Tanggung jawab accounting. Tanggung jawab accounting adalah memastikan pembukuan keuangan kantor tersedia dan terlaksana dengan baik sesuai dengan target. Memastikan posting jurnal operasional ke dalam sistem terlaksana dengan baik. Yang ketiga, memastikan laporan keuangan perusahaan tersedia dan terdistribusi kepada manajemen dengan baik. Yang keempat, memastikan data jurnal akuntansi terinput ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan tanpa ada yang terlewatkan. Yang kelima, memastikan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan terlaksana dengan baik. Yang keenam dan terakhir, memastikan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial terlaksana dengan baik. Tanggung jawab finance. Tanggung jawab finance adalah yang pertama, melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. Kedua, melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Yang ketiga, melakukan transaksi keuangan perusahaan. 4. Melakukan pembayaran kepada supplier. 5. Melakukan penagihan kepada customer. 6. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. 7. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. 8. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang diterima. 9. Melakukan evaluasi budget. 10. Menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan. 11. Melakukan rekonsiliasi. Dari gambar di atas, saya sudah cantumkan dari sisi struktur organisasi Hotel Finance dan Accounting Department, di mana di atas di top level adalah Head of Finance Accounting Controller, di mana bertanggung jawab dari semua divisi yang terdapat di bagian tersebut. Di bawah diwakili oleh F&A Controller. Di sebelah kiri terdapat ADP Manager, yaitu Electronic Data Processing. Kemudian diwakili asisten ADP Manager. Kemudian ada asisten Financial Controller yang bertanggung jawab dengan General Ledger, Accounting Supervisor, General Cashier, Cashier Supervisor, Output Cashier, Account Payable, Income Auditor, Net Auditor, Cost Control, F&B Controller, Storeman, Receiver, Credit Supervisor, A&R Clerk, dan juga ada Purchasing Manager, Purchasing Clerk, dan Buyer.
Di sini yang akan saya bahas adalah cost controller sebagai peningkat profit dalam bisnis perhotelan. Di bagian yang sudah saya jelaskan kemarin, di situ ada posisi seorang cost control yang mempunyai peran cukup sakral dalam meningkatkan profit sebuah organisasi atau bisnis dari perhotelan tersebut. Berikut saya jelaskan. Sebelumnya saya akan jelaskan dari sisi profit. Profit adalah atau keuntungan adalah jumlah uang yang Anda hasilkan dari penjualan suatu barang atau jasa dalam periode tertentu yang sudah dikurangi dengan biaya atau expense. Di mana profit itu adalah ketika ada pemasukan dikurangi pengeluaran, itu adalah profit atau keuntungan. Kemudian ada cost control. Cost control atau pengendalian biaya merupakan upaya untuk membuat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tetap pada tujuan yang akan dicapai. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidakaturan dalam sistem keuangan. Tugas hotel cost controller. Berikut deskripsi kerja ya untuk cost control di hotel. Pertama, memeriksa kewajaran atau kelayakan permintaan barang dari departemen yang medianya Material Supplies Requisition atau MSR, di mana di situ cost control itu adalah memverifikasi data permintaan atau kewajaran permintaan dari masing-masing divisi itu apakah sesuai atau memang layak, apakah mungkin lebih atau kurang. Itu yang tugas seorang cost controller itu untuk mengatur atau untuk mengawasi itu semuanya agar tidak terjadi ketidakaturan dari sisi permintaan barang. Kedua, menggunakan kode perkiraan chart of account pada MSR sesuai dengan jenis barang yang diminta oleh departemen yang bersangkutan. Ketiga, membuat rekapitulasi atas permintaan atau pemakaian barang dari departemen sesuai dengan periode harian dan bulanan. Mendata dengan rapi form MSR yang telah dijadikan media pengambilan barang dari gudang. Dan yang keenam, melakukan pengecekan fisik barang atas pembelian yang dilakukan oleh purchasing sebelum barang yang dibeli atau dimasukkan dalam gudang atau didistribusikan kepada departemen yang akan menggunakannya. Jadi tugas di sini adalah side by side dengan purchasing, memverifikasi data kembali apakah barang tersebut sudah sesuai dengan kualitas yang akan diminta oleh masing-masing departemen, dan untuk masalah harga-harganya apakah sudah sesuai dengan cost yang sudah ditentukan di masing-masing departemen. 7. Membuat jurnal pemakaian barang-barang dari gudang. 8. Melakukan stock of barang-barang yang masih ada di gudang atau barang-barang yang tersimpan di departemen di mana barang tersebut berada. Jadi mengecek atau mendata kembali barang-barang yang memang tersedia di gudang itu apakah perlu dibelikan kembali atau mungkin pembelanjaannya akan ditunda sampai sekiranya yang dibutuhkan. Jadi tidak sampai overbuy atau underbound. 9. Compare atau membandingkan penggunaan dan permintaan barang dari masing-masing departemen per periode. Per periode ini bisa per minggu atau per bulan. Compare ini dibandingkan dengan yang bulan lalu atau bulan sebelum-sebelumnya atau mungkin di tahun lalu, apakah sesuai dengan flow yang ada, sesuai dengan mungkin okupansi atau kebutuhan dari masing-masing departemen, atau mungkin dari sisi forecastnya memang seperti itu, apakah ramai atau lagi low season, itu akan dibandingkan dan juga memang harus didata. 10. Melakukan survei harga pasar atas barang-barang yang digunakan oleh perusahaan. Ini sangat penting sekali agar sesuai dengan kualitas yang dibeli, tidak overprice atau underprice. Seperti itu nggak ada masalah, yang penting tidak terlalu mahal aja, sesuai dengan kualitas yang ada. Kesimpulan dari pentingnya tugas seorang cost control adalah cost control memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur, mengawasi, dan melaporkan terhadap beban keuangan hotel. Kewenangan seorang cost control ini adalah membatasi jumlah pembelian dan permintaan pembelian yang berasal dari divisi lain agar tidak terjadi over budget, dengan mengontrol beban pengeluaran hotel agar sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya tingkat efisiensi dari pemasukan dan pengeluaran hotel akan menjadi lebih baik.
sehingga dapat menaikkan profit dari hotel itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk komen di bawah. Jangan lupa untuk di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.